warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah khair wa afiyah. Alhamdulillah, semoga sehat terus nih. Amin, insyaallah. Sama-sama Bang Denny. Sama-sama. Ini seperti biasa nih kita akan mengupas kata per kata dari Kata Mutiaranya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Habib yang sebelumnya kita kemarin kan sempat bersambung tuh. Betul, bersambung. Dengan lagi pembahasan yang menarik-menariknya. Ajib. Nah, sekarang kita lanjutin tentang apa ini, Bib? Nah, betul Bang Denny. Bismillah. Ini masih kita dalam hikmah ke-19 ya. Yang pertemuan lalu kita ceritakan di hikmah ini Imam Haddad membahas 3 perkara. Pertama, kesempurnaan akal seseorang. Yang kedua, tawadhu'nya, kerendahan hatinya. Yang ketiga, keikhlasannya. Bagaimana diukur 3 perkara itu? Nah, kan yang kemarin kita sempat bahas, yang pertama tuh poin pertama. Ini subhanallah Imam Haddad membahas 3 poin ini dengan pola pengukuran yang luar biasa, yang kita nggak kira. Kayak kemarin tuh kan. Jadi sekuat-kuatnya dalil, bukti bahwasanya orang itu sempurna akalnya kapan? Kemarin apa yang kita bahas? Bila mana dia biasa untuk memuji rekan-rekannya, teman-temannya. Masa sih? Tahu-tahu bener, tahu-tahunya luar biasa, itu sekuat-kuatnya bukti bahwasanya dia itu sempurna akalnya. Nah, sekarang kita akan bahas perihal tawadhu dan ikhlas. Orang tuh tawadhu. Gimana orang tawadhu tuh? Bungkuk gitu. Kagak, ya kan? Tawadhu kan perihal hati. Oke. Begitu pula ikhlas. Yang nomor 3 nih, ikhlas, ketulusan, perihal hati. Itu bukti yang terkuat untuk keikhlasan itu apa? Juga bukti yang terkuat untuk ketawadhuan itu apa? Di sini beliau akan nyebutin. Kita bahas sekarang perihal tawadhu, bukti-buktinya. Bukti yang terkuat untuk tawadhu dan bukti yang terkuat untuk ikhlas. Bismillah, baca dulu Bang. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Nah, wa adalu dalil ala tawadu'ihi ridohu bitakhiri fi mauti'i yustahaqqu fihil taqdim. Bismillah. Nah, ya Muslim rahimahullah ta'ala, wa adalu dalil ala tawadu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yastahiqqu fihi taqdim. Ini perihal masalah tawadhu. Artinya apa di sini? Adalu dalil, bukti yang paling kuat atas ketawadhuan seseorang adalah apa? Ridahu bitakhir, bila mana dia rela untuk dimundurkan di tempat yang semestinya dia sepantasnya untuk dimajukan. Semestinya inti nih sekarang duduk depan, semestinya. Tapi biasa-biasa aja, sama aja bagi dia. Depan, belakang itu nggak ada bedanya. Nah, itu bukti terkuat bahwasanya dia tawadhu. Masya Allah. Gitu. Biasanya udah kayak gitu udah agak ini gitu ya. Itu udah kadang-kadang orang tuh biasanya udah dia berhak itu kan agak susah. Betul banget. Nah, jadi gini Bang Denny. Ada orang yang berhak dan dia berusaha untuk ke tempat yang dia berhak. Itu nggak bagus. Yang lebih nggak bagus lagi, apa namanya? Dia merasa dirinya berhak untuk di depan. Tamam, dia merasa dirinya berhak di depan, tapi nggak apa deh, aneh di belakang aja, nggak apa-apa. Padahal aneh, mestinya di sono. Ini lebih parah dari yang tadi, lebih jelek dari yang tadi. Mending inti berhak, inti usahain di depan. Itu mendingan daripada aneh sebenarnya berhak, tapi nggak apa deh, aneh di belakang aja. Lah, ini lebih parah ini sebenarnya. Padahal dia sebenarnya hakikatnya nggak berhak gitu di depan. Tapi dia kayaknya gue berhak gitu. Betul, dia merasa dirinya berhak. Dan seakan-akan dia merelakan haknya yang sebenarnya bukan haknya padahal. Iya kan ini gitu. Bingung lagi nih. Lebih itu lagi parah lagi. Parah banget tuh. Lah jadi gimana ini? Yang dia maksudnya yang hadir di sini adalah orang kenyataannya dia ini semestinya di depan. Keadaan yang membuktikan dan kemaparan keilmuannya contohnya, apa namanya, kebijakannya, ketokohannya contohnya semestinya di depan. Tapi bagi dia sama aja. Dia nggak mengharap di depan. Dan bagi dia belakang itu sama kayak depan.
Nah, ini baru nih orang bertawadhu. Ini buktinya gitu. Ini buktinya orang yang tawadhu. Makanya dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang ngebungkuk terus, kayak gimana gitu. Kesel Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mau ngasih pelajaran bahwasanya tawadhu itu jangan diukur dengan fisik. Akhirnya Sayyidina Umar ambil tongkatnya, dipukul orang itu. Dipukul tuh orang sama tongkatnya. Katanya tawadhu bukan di punggung. Tawadhu bukan di punggung. Tawadhu di hati, katanya. Makanya di sini penting kali. Kalau seandainya kita melihat orang-orang yang zahirnya sih nggak tawadhu, jangan suudzon gitu. Karena nggak bisa kita ukur dengan fisik. Ini orang main duduk depan aja, katanya gitu. Ini orang kayak sombong banget. Katanya. Nggak bisa kita ukur seperti itu. Kenapa? Karena ini perihal hati. Yang tahu cuma diri kita sendiri. Betul. Bainu wa bainallah, antara dia sama Allah Ta'ala. Dia ngapain juga ngurusin orang. Betul. Nah, Masya Allah, barakallah. Ini yang yang nomor 2 nih. Perihal ketawadhuan. Di sini pernah kita dengar dari guru kita Sayyidil Khair Umar. Beliau berkata, kam mimman jalas fi sadr wa qalbuhu fil wara. Wa kam mimman jalas fil wara wa qalbuhu fi sadr. Katanya berapa banyak orang-orang yang kalian melihat mereka ini duduk depan. Tapi hakikatnya mereka punya hati yang sangat tawadhu, seakan-akan mereka duduk belakang. Oke. Namun ada orang dia fisiknya duduk belakang. Tapi mereka punya hati kesel. Dan mereka pengen duduk depan, seakan-akan memang dia duduk di depan. Gitu. Ini sebenarnya masalah ego lagi. Masalah ego lagi. Kayak kemana lagi gitu kan. Ketika dia juga memajukan teman yang lebih unggul gitu. Itu dia. Itu kemarin kita bahas tentang kesempurnaan akal seseorang. Pasti kalau seandainya akalnya sempurna, pasti. Dan dia bakal sadarin kewajiban dia bertawadhu. Dan dia bakal jijik dengan apa yang namanya kesombongan. Gitu Bang Beni. Ada ajib. Ada perihal ini Bang Beni, Masya Allah, barakallah. Tawadhu itu luar biasa. Tawadhu luar biasa. Dan ketika seorang itu menerima kebenaran dengan tanpa perlawanan, itu juga bukti ketawadhuannya di antaranya. Pas benar langsung bismillah, ini benar, aneh salah. Ngaku kesalahan. Itu tanda ketawadhuan. Padahal dia punya dalil untuk membuktikannya ya. Iya betul. Tapi kalau seandainya udah aneh ngalah deh. Ini subhanallah. Juga itulah di antara bukti ketawadhuan. Ini poin kedua kan. Oke. Poin ketiga kita bahas masalah ikhlas. Juga sama. Perihal ikhlas, kan perihal hati nih ceritanya. Ketulusan hati, ikhlas. Dan memang ikhlas itu perihal yang azim. Allah Ta'ala berfirman di hadits qudsi, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Tidaklah aku berikan kecuali kepada hati sanubari orang yang aku cintai. Memang kalau seandainya orang sudah mempunyai ikhlas, ini subhanallah, jazakallah, luar biasa. Itu orang berarti mahbub, Allah Ta'ala cinta sama dia. Allah nggak rela untuk memberikan rahasianya ke orang biasa. Hanya orang-orang yang memang Allah pilih, memang Allah Ta'ala cintai, baru diberi keikhlasan. Nah, gimana kita mengukur tingkat keikhlasan kita? Maka ini yang kita bahas nih. Beliau berkata, wa adallu dalil ala ikhlasi adamul mubalah bi iskhatil khalq fi jambil haqq. Dan sekuat-kuat dalil, sekuat-kuat bukti atas keikhlasannya bila mana dia adamul mubalah, dia tidak peduli dengan kemarahan makhluk ketika dia menolong kebenaran. Itu baru namanya ikhlas. Fi jambil haqq, untuk menolong Allah Ta'ala. Ini benar ya, sudah ini benar, bismillah, kita maju-maju terus. Kalau ente kayak gini, orang bakal kabur dari ente. Biarin. Oke. Kalau ente kayak gini, ente bakal dimusuhin sama orang. Biarin. Kalau ente kayak gini, ente bakal dibully. Oke, ente bakal diserang. Bakal viral ntar. Gimana sekarang? Tahan nggak? Kalau dia tahan tetap. Dan emang kenyataannya dia dibully, kenyataannya dia diviralin, segala macam, difitnah kanan kiri, tetap di jalan. Dan dia nggak membalas. Ini penting banget di sini. Nggak peduli dan nggak membalas.
lurus aja jalan. Nah, ini baru namanya orang yang ikhlas. Justru kalau dia membalas, ya, justru itu bukti bahwasanya ini orang nggak ada ikhlas sama sekali. Pamer maunya ketika dia membalas kanan kiri. Lurus jalan terus. Gak ada kafilah berlalu apa namanya, anjing bergonggong, kafilah berlalu. Udah, kalau kita yang ngurusin anjing bergonggong nggak bakal kelar, nggak bakal nyampe gitu. Lurus udah. Dan ini adalah tanda kebenaran, tanda keikhlasan bila mana engkau pernah jalan untuk menolong kebenaran dan engkau digonggongin oleh anjing-anjing itu, tapi jangan disautin tuh anjing. Akhirnya nggak kelar-kelar, akhirnya ngilang ikhlasnya ke depan. Nah begitu Bang Denny. Itu lebih kayak lillahi ta'ala deh gitu. Bener-bener lillahi ta'ala itu emang. Bener-bener lillahi ta'ala. Itu tanda orang ikhlas tuh. Kiraannya orang ikhlas tuh kayak dia ngasih, udah nggak dipikirin lagi. Gitu itu ajib. Emang ikhlas tuh banyak. Apa namanya? Ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam ini bersedekah, ikhlas. Tapi ini ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang paling tinggi lillahi ta'ala, bener-beneran. Arti kehidupannya lillahi ta'ala. Buktinya apa ini katanya? Buktinya orang kayak gitu ketika dia nggak peduli dengan kemarahan orang lain demi menolong suatu kebenaran. Wah, dia juga nggak peduli dengan orang kayak gitu. Ini penting. Karena yaqul Habib Abu Bakar al-Masyhur, at-talaffuz yuris at-tafallut. Ini penting, Bang. Ketika engkau meyakini suatu kebenaran dan engkau jalan di arah itu, pasti banyak orang yang ngusik, banyak orang yang ya gitulah, bully segala macam. Jangan dihirauin. Justru adanya kayak gitu bukti bahwasanya itu sekarang jalan benar. Betul. Jangan ditolehin. Kenapa? Kalau noleh akhirnya kepleset, kata beliau. Talafut, menoleh kanan kiri. Kita nyibukin dengan menjawab klarifikasi. Kalau bahasa sekarangnya. Iya banyak. Ya. Kalau disebut kayak gitu, yuris at-tafallul, akhirnya kepleset, akhirnya nggak jalan lagi. Jadi kita udah kokoh terus jalan terus. Mau ada apa aja. Itu selagi engkau yakin kebenaran, bismillah jalan. Dan bukti keikhlasanmu, engkau tidak peduli dengan kemarahan makhluk demi menolong kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dah berat banget biasanya. Berat banget, gitu. Sangat-sangat berat. Karena kan biasanya kan kalau kayak gitu kan kadang-kadang dari kerabat, dari teman sekitar gitu kan. Kita lagi mencoba suatu kebenaran terus pasti kan ada bentuknya kayak gini gitu kan. Berarti ini tanda-tanda ya orang itu ikhlas juga. Betul. Ini kuat-kuat tanda keikhlasan adalah itu. Makanya katanya tadi kan ikhlas tuh nggak dikasih sembarang orang, dikasih hanya orang-orang yang Allah Taala cintai. La adha illa fi qalbi man uhib. Allah Taala. Ya khair. Marhaba Bang Denny. Marhaba. Ini makin seru aja deh, apalagi yang pertama kemarin juga. Oh, luar biasa ya. Akal itu kan kita nggak ngira kok bisa segitu ngukurnya. Jauh banget padahal. Tapi pas kita teliti, benar banget. Benar banget. Karena ya itu yang juga kemarin tuh mention tuh kan maksudnya cara tercepat dan terbaik menuju sukses itu kan membantu orang sukses kan. Ternyata ini dia yang pertama. Betul, dia yang pertama. Kesempurnaan akal seseorang. Iya. Dengan itu orang kalau punya akal bisa deh bikin jernih gitu. Masalah. Dibilang gini, orang yang sukses pandangannya ke depan, ya enggak? Orang yang gagal pandangannya ke orang yang sukses. Selagi ada pandangan ke orang berarti ini gagal nih berarti. Akalnya belum sempurna. Belum sempurna akalnya berarti. Baik, makasih banyak deh. Menarik banget. Dan juga makasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan program Kata Mutiara bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Rabbi Kamal Mutaba. Saksikan terus Kata Mutiara. Kami pamit mengundurkan diri.